Sikap setia kawan serta rela berkorban merupakan bagian asas wawasan Nusantara, yaitu A. Persaudaraan, B. Solidaritas, C. Kekeluargaan, D. Keakraban. Di sini sudah dijawab solidaritas ya teman-teman, karena sikap setia kawan serta rela berkorban. Oke, kita lanjut teman-teman. Ini hanya ada beberapa saja yang sudah dijawab ya, tadi dicek, dicoba saja ya teman-teman. Nomor 2, di dalam Pancasila terdapat nilai-nilai yang menjadi acuan dari wawasan Nusantara, di antaranya A. Melakukan musyawarah untuk mufakat, B. Kebebasan untuk berbuat apa saja, C. Mengutamakan hak daripada kewajiban, dan D. Memperkuat ikatan kedaerahan. Ya, di dalam poin Pancasila ini sesuai dengan sila keempat, jadi jawabannya adalah A ya teman-teman. Oke, kita lanjut saja ke pertanyaan selanjutnya. Nomor 3, berikut ini merupakan perwujudan wawasan Nusantara dalam pembangunan nasional, kecuali A. Perwujudan kedaulatan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya, B. Perwujudan kedaulatan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan, C. Perwujudan kedaulatan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi, dan D. Perwujudan kedaulatan Nusantara sebagai satu kesatuan tradisi. Dan jawabannya adalah D ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nomor 4 ya teman-teman. Berikut ini yang tidak termasuk ciri orang yang bermoral Pancasila, yaitu A. Semua masalah diselesaikan melalui musyawarah, B. Segala tindaknya mendapat pujian dari masyarakat, C. Mengutamakan masyarakat daripada diri sendiri, D. Perbuatannya selalu menguntungkan orang banyak. Ini adalah jawabannya adalah B ya teman-teman. Segala tindakannya mendapat pujian dari masyarakat. Jadi belum tentu sesuai dengan moral Pancasila ya. Oke, kita lanjut. Nomor 5, Pancasila sebagai kristalisasi nilai budaya bangsa yang mulai tumbuh dan berkembang serta terbina sejak lama, dan hubungannya dengan Undang-Undang 1945. Pancasila berkedudukan sebagai nilai budaya bangsa yang tumbuh dan berkembang, terbina sejak lama. Ini sebagai pandangan hidup bangsa ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pancasila yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang 1945 dilihat dari proses terjadinya merupakan A. Perjanjian luhur bangsa Indonesia, B. Ideologi negara, C. Pandangan hidup, dan D. Dasar negara. Jawabannya adalah D. Dasar negara ya teman-teman. Oke, kita lanjut saja karena banyak pertanyaannya, 75 kita selesaikan dalam satu video ini ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke pertanyaan nomor 7. Dalam negara demokrasi, aspirasi dan kepentingan masyarakat disalurkan melalui A. Pelaksana kebijakan, B. Pengawas kebijakan, C. Lembaga perwakilan, dan D. Lembaga peradilan. Demokrasi, aspirasi, kepentingan masyarakat disalurkan melalui, jelas ya teman-teman, lembaga perwakilan yang disebut dengan DPR atau DPRD ya teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan nomor 8. Lembaga yang berwenang membubarkan partai politik menurut Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen adalah A. MPR, B. DPR, C. Mahkamah Agung, dan D. Mahkamah Konstitusi. Jawabannya adalah D. Mahkamah Konstitusi ya teman-teman. Oke, kita lanjut saja ke pertanyaan nomor 9. Peran partai politik pada pasca reformasi menghasilkan fenomena supremasi partai politik yang tercermin dalam A. Calon presiden dan wakil presiden hanya bisa diajukan melalui partai politik, B. Kaderisasi setiap partai politik di lembaga pemerintahan, C. Calon kepala daerah dan wakil kepala daerah hanya bisa diajukan oleh partai politik, D. Partai politik mengadakan pendidikan politik. Jawabannya kita coba jawab A ya teman-teman. Calon presiden dan wakil presiden hanya bisa diajukan melalui partai politik. Kita lanjut ke nomor 10 teman-teman. Gaskeun lagi teman-teman. Berikut ini adalah unsur-unsur kebudayaan. Kecuali pengetahuan ya, sistem organisasi kemasyarakatan ya, tempat wisata kita checklist dulu. D. Bahasa. Ya, ini kita tempat wisata ya teman-teman, karena bukan merupakan unsur kebudayaan. Oke, kita lanjut ke nomor 11. Tantangan dan sekaligus peluang bagi masyarakat Indonesia diantaranya adalah A. Nilai-nilai budaya, B. Kerusakan sosial, C. Kebudayaan, dan D. Keberagaman. Jawabannya adalah D. Keberagaman budaya ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke pertanyaan nomor 12. Berikut ini dampak negatif akibat keberagaman budaya, kecuali A. Menimbulkan konflik antar elit dan golongan politik, B. Menimbulkan krisis ekonomi dan moneter, C. Sebagai alat bersatunya masyarakat walaupun berbeda agama, D. Menimbulkan konflik antar suku bangsa. Ini jelas jawabannya C. Sebagai alat bersatunya masyarakat walaupun berbeda agama. Karena kecuali ini dampak negatif dan dikecualikan. Berarti ini cari yang positifnya teman-teman, yang tidak menimbulkan konflik atau krisis. Kita lanjut ke nomor pertanyaan selanjutnya, nomor 13 ya teman-teman. Berikut kelompok-kelompok para pejuang menjelang kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecuali A. Kelompok Sultan Syahrir, B. Kelompok Khairul Saleh, C. Kelompok Soekarno-Hatta, dan D. Kelompok Diponegoro. Oke, ini dikecualikan ya, menjelang kemerdekaan itu Sultan Syahrir betul, Sultan Syahrir betul, Khairul Saleh betul, Soekarno-Hatta betul, dan jawabannya adalah D. Kelompok Diponegoro. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya teman-teman, nomor 14. Gaskeun lagi. Belanda mengakui secara de facto wilayah Indonesia atas Sumatera, Jawa, dan Madura. Hal ini sesuai hasil kesepakatan yang dicapai dalam suatu perundingan dengan Belanda, yaitu melalui perundingan A. Linggarjati Berenville, C. Roizen, D. Konferensi Meja Bundar. Dan jawabannya adalah Linggarjati ya teman-teman. Kita lanjut saja.
Ke pertanyaan nomor 15. Konferensi Meja Bundar atau KMB adalah sebuah titik terang bagi bangsa Indonesia untuk mendapatkan pengakuan kedaulatan dari Belanda. Konferensi Meja Bundar diselenggarakan dengan tujuan: A. Mengecam agresi militer Belanda untuk Indonesia, B. Menyelesaikan masalah Indonesia dan Belanda, C. Untuk menghindari tekanan DKPBB, D. Agar Republik Indonesia memilih jalan perundingan. Jawabannya adalah B ya teman-teman, menyelesaikan masalah Indonesia dan Belanda. Oke, kita lanjut saja teman-teman ke pertanyaan selanjutnya, nomor 16. Di bawah ini adalah merupakan bentuk pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu kecuali: A. Anggota Panwas membiarkan tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh KPU, B. Dengan sengaja tidak memberitahukan pilihannya kepada orang lain, C. Mengeluarkan pendapat untuk mendukung salah satu peserta pemilu, dan D. Melakukan tindakan yang melampaui batas kewenangan. Oke, di sini adalah pelanggaran kode etik, tapi dikecualikan ya. Anggota Panwas membiarkan tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh KPU. Ya, itu termasuk kepada kode etik. Dengan sengaja tidak memberitahukan pilihannya kepada orang lain. Nah, ini kayaknya nomor B. Karena yang mengeluarkan pendapat untuk mendukung salah satu peserta pemilu itu juga kode etik. Pelanggaran melakukan tindakan yang melampaui batas kewenangan itu juga sama. Jadi jawabannya adalah B, teman-teman. Oke, kita lanjut. Nomor 17. Anggota KPU Kabupaten Kota wajib memenuhi kode etik yang disusun dan disetujui bersama oleh A. Bawaslu, Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Kehormatan Dewan, B. DKPP Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi, C. DKPP KPU dan Mahkamah Konstitusi, dan D. KPU Bawaslu dan DKPP. Jawabannya adalah B ya teman-teman, DKPP Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi, karena KPU Bawaslu dan DKPP adalah penyelenggara pemilu. Oke, kita lanjut saja teman-teman. Keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% dalam pencalonan sebagai anggota DPR dan DPRD untuk pertama kalinya diterapkan pada pemilu tahun A. 1997, B. 1999, C. 2004, dan D. 2009. Ini jawabannya adalah C ya teman-teman, 2004. Jadi untuk pertama kalinya keterwakilan perempuan itu sekurang-kurangnya 30% ya dalam pencalonan sebagai anggota DPR dan DPRD. Oke, lanjut teman-teman. Nomor 19, bila bawahan memiliki keyakinan tetapi kurang memiliki keterampilan, maka perilaku pemimpin yang relatif efektif adalah ini menaiki kepemimpinan ya teman-teman. Jadi bawahan memiliki keyakinan tetapi kurang memiliki keterampilan, maka perilaku pemimpin yang relatif efektif adalah A. Delegatif, B. Instruksif, C. Partisipatif, dan D. Konsultatif. Jawabannya adalah D ya teman-teman, konsultatif. Oke, kita lanjut ke nomor 20. Gaya kepemimpinan demokratik antara lain memiliki karakteristik: A. Berorientasi pada pelaksanaan tugas, B. Agen perubahan yang radikal, C. Mengutamakan orientasi hubungan dengan anggota organisasi, D. Menggunakan pendekatan yang integralistik. Ini jawabannya D ya teman-teman, menggunakan pendekatan yang integralistik ya. Oke, kita lanjut saja teman-teman ke pertanyaan selanjutnya. Jika kepemimpinan dipandang sebagai suatu seni untuk menciptakan kesesuaian paham, maka peranan pemimpin adalah A. Menentukan hubungan kerjasama, B. Menentukan struktur dan aktivitas kelompok, C. Mempengaruhi orang lain melalui himbauan dan persuasi, D. Memberikan dorongan terhadap bawahan untuk mengerjakan apa yang dikehendaki pemimpin. Dipandang sebagai suatu seni untuk menciptakan kesesuaian paham ya teman-teman. Jadi untuk supaya kesesuaian paham, maka di sini adalah jawabannya D ya teman-teman, memberikan dorongan terhadap bawahan untuk mengerjakan apa yang dikehendaki pemimpin. Oke, kita lanjut ke nomor 22. Hampir semua pegawai di kantor meminta uang terima kasih atas pelayanan yang diberikan. Namun menurut peraturan kantor hal itu tidak diperbolehkan. Maka Anda A. Ikut melakukannya karena kawan-kawan juga melakukannya, B. Melakukan hanya jika terpaksa membutuhkan uang, C. Berusaha semampunya untuk tidak melakukannya, D. Tidak ingin melakukannya. Ini mengenai integritas ya teman-teman, jadi jawabannya adalah D. Tidak ingin melakukannya sama sekali. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, nomor 23. Rekan kerja yang juga sahabat karib Anda melakukan kecurangan dalam mengisi daftar hadir. Yang Anda lakukan adalah A. Mentoleransi sebab baru kali ini yang melakukannya, B. Rekan kerja lain juga ada yang melakukannya jadi tidaklah mengapa, C. Menanyakan padanya kenapa melakukannya, D. Mengingatkan dan menegur dengan baik dan memberikan contoh untuk datang tidak terlambat. Ini jawabannya D ya teman-teman, lebih tepat. Kita lanjut ke nomor 24. Bagi saya kerja keras dan cermat merupakan wujud upaya untuk menjadi pribadi yang bermanfaat. Berkaitan dengan hal itu, saya senang A. Yang menumbuhkan kreativitas baru, B. Pekerjaan yang rutin, C. Pekerjaan yang menantang, D. Bekerja dengan standar yang tinggi. Jadi bagi kerja keras dan cermat merupakan wujud upaya untuk menjadi pribadi yang bermanfaat. Berkaitan dengan itu, saya senang pekerjaan yang menumbuhkan kreativitas baru ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Surat suara presiden dan wakil presiden dinyatakan sah apabila A. Tanda coblos pada satu kolom pasangan calon, B. Tanda coblos lebih dari satu kali, C. Tidak ada tanda coblos, D. Surat suara sobek. Aduh, jangan tukang cuan kiri. Jadi jawabannya adalah A ya teman-teman, tanda coblos pada satu kolom pasangan calon.
Oke, kita lanjut ke nomor 26. Dalam pemungutan surat suara KPPS di antaranya A. Meminta pemilih untuk menandatangani formulir C7, B. Memeriksa jari pemilih, C. Memanggil pemilih berdasarkan urutan kedatangan, D. Memastikan pemilih menandai jarinya. Dalam pemungutan suara, tugas KPPS 5 di antaranya meminta pemilih untuk mendatangani formulir model C7 ya teman-teman, jawabannya A. Kita lanjut ke nomor 27 ya teman-teman. Pemerintah menyampaikan DP4 yang telah dikonsolidasi dan diverifikasi dan divalidasi kepada KPU paling lambat A 6 bulan sebelum hari pemungutan suara, B 7 bulan, D 8 bulan, B 7 bulan, C 8 bulan, D 9 bulan sebelum hari pemungutan suara. Jawabannya adalah A, langsung 6 bulan sebelum hari pemungutan suara. Mual cuan ki mual. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 28. KPU pertama yang berisikan 53 orang anggota dari unsur pemerintah dan partai politik yang dilantik oleh Presiden B.J. Habibie melalui A. Keputusan Presiden Kepres nomor 16 tahun 1999, B. Keputusan Presiden Kepres nomor 10 tahun 2001, C. Keputusan Presiden Kepres nomor 101 tahun 2007, D. Keputusan Presiden Kepres nomor 34 tahun 2001 mungkin maksudnya teman-teman. Ini jawabannya A ya teman-teman. Keputusan Presiden Kepres nomor 16 tahun 1999. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya teman-teman. Pemilu yang diselenggarakan pada tanggal 17 Juli 1999 adalah untuk memilih anggota A. MPR, DPR, dan Presiden, B. MPR, DPR, dan DPRD 1, C. MPR, DPR, DPRD tingkat 1 dan DPRD tingkat 2, dan D. DPR, DPRD tingkat 1 dan DPRD tingkat 2. Jawabannya adalah C ya teman-teman. Jadi pada tanggal 17 Juli 1999 untuk memilih anggota MPR, DPR, DPRD tingkat 1 dan DPRD tingkat 2. Oke, kita lanjut ke pertanyaan nomor 30 ya teman-teman. Jangan kasih kendor, kita lanjut saja sampai 75 pertanyaan sampai selesai ya teman-teman. Karena biar tidak ada part 1, part 2, part 3. Jadi langsung partnya diselesaikan semua dan juga teman-teman bisa melakukan latihan soal teman-teman. Oke, kita lanjut ke pertanyaan nomor 30. Profesionalitas penyelenggara pemilu berpedoman pada prinsip kecuali A. Berkepastian hukum, B. Proporsional, C. Profesional, D. Mandiri. Profesionalitas penyelenggara pemilu berprinsip Oke, kecuali ya. Jadi jawabannya adalah mandiri ya teman-teman. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 31. Sebagai anggota PPS saya tidak akan bersikap dan bertindak netral atau tidak memihak terhadap partai politik, calon pasangan calon dan atau peserta pemilu. B. Menolak segala sesuatu yang dapat menimbulkan pengaruh buruk terhadap pelaksanaan tugas dan menghindari intervensi pihak lain. C. Mengeluarkan pendapat atau pernyataan yang bersifat partisan atas masalah atau isu yang sedang terjadi dalam proses pemilu kecuali diminta. D. Memberitahukan pilihan politik saya secara terbuka dan menanyakan pilihan politik kepada orang lain. Jawabannya adalah C ya teman-teman. Oke, kita lanjut saja ke pertanyaan selanjutnya ya teman-teman. Selama periode 1 sampai 14 Agustus 2022, berapa jumlah partai politik nasional yang mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum KPU sebagai calon peserta pemilu 2024? A 40, B 41, C 42, dan D 43. Jawabannya adalah A 40 ya teman-teman. Tapi ternyata yang lolos hanya 17. Oke, kita lanjut saja ke pertanyaan nomor 33. PPSLN adalah A. Panitia pemungutan suara luar negeri, B. Petugas pemungutan suara luar negeri, C. Pegawai pemungutan suara luar negeri, dan D. Panitia penerima suara luar negeri. Jawabannya adalah jelas A ya teman-teman. Panitia pemungutan suara luar negeri. Oke, kita akan masuk ke pertanyaan mengenai apa ini? Penalaran logis sepertinya ya teman-teman. Jika tata lulu kuliah kurang dari atau sama dengan 4 tahun, maka ia akan diterima bekerja sebagai karyawan di perusahaan A. Jika Tata sudah bekerja di perusahaan A, maka ayahnya akan membelikan Tata sebuah sepeda motor. Tata tidak mendapat sepeda motor dari ayahnya. Jadi ini adalah A. Tata menyelesaikan studinya kurang dari 4 tahun, B. Tata menyelesaikan studinya lebih dari 4 tahun, C. Tata bekerja di perusahaan A, B. Tata menyelesaikan studinya tepat 4 tahun. Nah, jadi gini teman-teman. Nih, jika Tata lulu kuliah kurang dari atau sama dengan 4 tahun, maka ia akan diterima bekerja sebagai karyawan di perusahaan A. Jika Tata sudah bekerja di perusahaan A, maka ayahnya akan memberikan Tata sebuah sepeda motor. Tata tidak mendapatkan sepeda motor dari ayahnya. Maka artinya di sini adalah Tata menyelesaikan studinya lebih dari 4 tahun ya teman-teman. Karena di sini jika Tata dulu mungkin ya ini ya teman-teman, kuliah kurang dari atau sama dengan kurang dari 4 tahun atau sama dengan 4 tahun,
maka ia akan diterima sebagai karyawan perusahaan di perusahaan A. Jika Tata sudah bekerja di perusahaan A, maka ayahnya akan membelikan Tata sebuah sepeda motor. Tata tidak mendapat sepeda motor, artinya berarti di sini Tata menyelesaikan studinya lebih dari 4 tahun ya teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya nomor 35. Jadi emang pertanyaan yang seperti ini yang membuat kita stres teman-teman. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nomor 35. Karni adalah seorang anak yang sulit disuruh makan. Karni bersedia makan nasi jika sudah diberikan makan favoritnya, jika sudah punya permen coklat. Karni bisa melupakan roti keju. Roti keju lebih disukai Karni daripada es krim, sehingga Karni bersedia menukar es krim dengan roti keju. Kesukaan Karni terhadap es krim sama bersaingnya dengan kesukaannya terhadap es jus durian, dan Karni lebih menyukai roti keju daripada mangga arum manis. Makanan paling favorit apa yang bisa dibelikan ibu untuk Karni agar bersedia makan nasi? Kita jawab langsung ya teman-teman, karena sulit juga. Jawabannya adalah B, permen coklat. Oke, nomor 36. Kejujuran Susi tidak sebaik Dini. Ini ada ya kemarin di contoh soal yang pertama ya. Kejujuran Susi tidak sebaik Dini. Terkadang Mini kurang jujur, tapi sesungguhnya dia masih lebih jujur dari Dini. Boni lebih suka berbohong daripada Haji. Dini cukup jujur, tapi secara umum Mini lebih jujur daripada Dini. Dan Ika sama jujurnya dengan Kiki. Dini lebih jujur daripada Haji dan Kiki. Siapakah di antara mereka yang jujur? Mini ya teman-teman, karena sudah ada kemarin. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 37. Dalam proses perhitungan suara pemilu, tugas KPPS 1 atau ketua adalah A. Memimpin rapat perhitungan suara, B. Membuka setiap surat suara, C. Melipat surat suara, dan D. Mencatat hasil penelitian tiap lembar suara yang sudah diumumkan. Ketua ini tugasnya memimpin rapat perhitungan suara ya teman-teman. Kita lanjut langsung saja gaskeun lagi. Pertanyaan nomor 38. DPTB adalah kepanjangan dari A. Daftar pemilih tambahan, B. Daftar pemilih tetap, C. Data pemilih tambahan, D. Data pemilih terdaftar. Jadi untuk DPTB ini adalah daftar pemilih tambahan ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke pertanyaan nomor 39. Hal di bawah ini bukan merupakan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, good governance, dalam pengelolaan keuangan, yakni A. Profesional, B. Terbuka, C. Bertanggung jawab, dan D. Berintegritas. Prinsip tata kelola pemerintahan yang baik ya, profesional termasuk ya, terbuka juga termasuk, bertanggung jawab juga sama, dan kita jawab saja berintegritas ya teman-teman. Oke. Nomor 40, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 telah diubah dalam Perpu nomor A nomor 1 Tahun 2022, B nomor 2 Tahun 2022, C nomor 1 Tahun 2020, dan D nomor 2 Tahun 2020. Ya, ini berkenaan dengan beberapa perubahan ya, diantaranya penambahan provinsi di Papua ya, artinya ada perubahan tentang regulasi ya teman-teman, karena perlu adanya regulasi yang jelas ya untuk penambahan provinsi di Papua ya, termasuk DPD dan lain sebagainya, sehingga Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dirubah ke dalam Perpu nomor 1 Tahun 2022 ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke pertanyaan nomor 41. Pada tanggal berapa Perpu terbaru pengganti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ditetapkan? A. 19 Desember 2022, B. 12 Desember 2022, C. 13 Desember 2022, dan D. 14 Desember 2022. Dan ini tanggal 12 Desember ya teman-teman, 2022. PKPU yang mengatur tentang tahapan pemilihan umum adalah, ini kita jawab langsung ya teman-teman, PKPU nomor 3 tahun 2022. Oke, kita lanjut lagi. Apabila jumlah kecamatan di suatu kabupaten kota adalah sebanyak 40, berapakah jumlah anggota PPK tersebut? Jumlah anggota PPK kan 5 ya, dikali 40 berarti 200 ya teman-teman. Oke, kita lanjutkan lagi ya ke poin selanjutnya. Dalam pemilu 2024 di TPS terdapat 5 jenis surat suara yang berbeda. Apabila pemilih pindahan dari TPS lain berasal dari luar daerah, pemilihan pemilu anggota DPR RI, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota, maka pemilih tersebut akan mendapatkan surat suara A5, B4, C3, D2. 2 ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nomor 45. Apabila KPPS di suatu TPS, ini karena sulit ya teman-teman, jadi 3 poinnya. Apabila KPPS di suatu TPS menerima sebanyak 306 surat suara pemilu sebagai berikut. 1. Pilpres 306 surat suara. 2. DPR 306 surat suara, DPD RI 306 surat suara, DPD provinsi 306 surat, DPD kabupaten kota 306 surat. Apabila 300 miliar terdapat di TPS tersebut seluruhnya menggunakan hak pilihnya dan terdapat sisa surat suara sebagai berikut. Pilpres 2 surat suara, DPR RI 6 surat suara, DPD RI 4 surat suara, DPRD provinsi 6 surat suara, DPD kabupaten kota 6 surat suara. Berapakah jumlah pemilih yang berasal dari TPS tersebut yang menggunakan hak pilihnya? Berapakah jumlah
Ini tinggal dikalikan saja ya teman-teman, dikali dan dikali. Jawabannya adalah B, 4 pemilih ya teman-teman. Oke, kita lanjut lagi teman-teman ke pertanyaan nomor 46. Pemilu untuk memilih anggota DPD dilaksanakan dengan sistem pemilu untuk pemilihan anggota DPD dilaksanakan dengan A. Distrik berwakil banyak, B. Proporsional terbuka, C. Proporsional tertutup, D. Seluruh wilayah NKRI sebagai satu daerah pemilihan. Ini adalah A ya teman-teman, distrik berwakil banyak. Oke, kita lanjut saja ke pertanyaan selanjutnya nomor 47. Berikut ini adalah asas pelaksanaan pemilu. Jelas ya teman-teman, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Jadi jawabannya adalah C ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke pertanyaan 48. Pemilihan umum yang pertama di Indonesia diselenggarakan pada tahun 1955 untuk memilih A. Anggota DPR dan anggota Dewan Konstitusi, B. Anggota DPR dan Presiden dan Wakil Presiden, C. Anggota DPR, DPRD 1 dan DPRD 2, D. Anggota DPR. Ini jelas ya teman-teman, anggota DPR dan anggota Dewan Konstituante. Oke, nomor 49. Berikut ini adalah prinsip penyelenggaraan pemilu kecuali profesional, proporsional, profesional, profitabel, akuntabel. Ini jelas ya teman-teman, profitabel karena itu adalah bukan termasuk kepada prinsip. Oke, kita lanjut ke pertanyaan nomor 50. Berikut ini adalah landasan kode etik penyelenggara pemilu kecuali Pancasila dan UUD 1945, TAP MPR nomor 6 MPR 2000/2001, sumpah atau janji anggota sebagai penyelenggara pemilu. A, B, dan C semuanya benar. Kita jawab saja A, B, dan C semuanya benar. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya teman-teman. Menurut Undang-Undang 1945 Pasal 22 ayat 5, pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat netral, profesional dan mandiri, jujur, adil dan mandiri, nasional, tetap dan mandiri, profesional, akuntabel. Kita jawab C ya teman-teman, nasional, tetap dan mandiri. Itu sesuai dengan Pasal 22E ayat 5 di Undang-Undang 1945. Kita lanjut selanjutnya ke nomor 52 ya teman-teman. Lumayan juga ya teman-teman. Partai politik adalah peserta pemilihan umum. Partai politik adalah peserta pemilihan umum. Presiden dan wakil presiden, anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota, DPD, A, B, C semuanya benar. Kita jawab saja B ya teman-teman, anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota. Ini partai politik peserta pemilu. Oke, berikut ini persyaratan partai politik untuk menjadi peserta pemilu kecuali berstatus badan hukum, memiliki kepengurusan di seluruh provinsi, memiliki kepengurusan 50% kabupaten kota provinsi yang bersangkutan, menyertakan paling sedikit 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan. Ini kecuali ya teman-teman. Kecuali C, memiliki kepengurusan 5% jumlah kabupaten kota provinsi bersangkutan. Nomor 54. Penyelenggara pemilu menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah, ini jelas ya, KPU, Bawaslu, dan DKPP. Sering ini keluar juga ya teman-teman. KPU kabupaten kota menetapkan daftar pemilih tetap atau DPT berdasarkan daftar penduduk potensial pemilih, daftar pemilih sementara, daftar pemilih khusus, daftar pemilih hasil perbaikan. Jadi jawabannya adalah D ya teman-teman. Nomor 56. Jumlah surat suara yang dicetak untuk pemungutan suara ulang untuk setiap daerah pemilihan adalah sebanyak A ya teman-teman, 1000 surat suara. Kita lanjut ke daftar pemilih tambahan adalah daftar pemilih tambahan adalah pemilih yang belum terdaftar, pemilih yang menggunakan KTP, pemilih terdaftar yang pindah memilih TPS lain, pemilih di tempat khusus. Kita jawab C, pemilih terdaftar yang pindah memilih TPS lain. Oke, lanjut. 58. Penyelenggaraan debat pasangan calon presiden dan wakil presiden dibebankan pada pasangan calon APBD, APBN, partai politik. Ini APBN ya teman-teman. Oke, kita lanjut saja ke pertanyaan selanjutnya nomor 59. Berikut ini adalah perlengkapan pemungutan suara kecuali surat suara yes, segel ya, kotak suara ya, alat peraga kampanye. Jadi jawabannya adalah D, alat peraga kampanye, karena dikecualikan. Oke, kita ke pertanyaan nomor 60. Pendanaan penyelenggara pemilu dikoordinasikan oleh Ketua KPU, Sekretariat Jenderal KPU, Menteri Keuangan, Ketua Bappenas. Ini jawabannya adalah B ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke pertanyaan nomor 61. Pancasila sebagai ideologi terbuka mengandung pengertian ideologi yang dapat diganti setiap saat apabila sudah tidak sesuai dengan tuntunan zaman, ideologi yang merupakan integrasi dari berbagai ideologi besar dunia, ideologi yang dapat berinteraksi dengan perkembangan zaman, adanya dinamika secara internal, ideologi liberal. Ini jelas C ya teman-teman. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, nomor 62. Dekret Presiden 5 Juli 1959 diantaranya menyatakan tentang berlakunya UUD 1950, amandemen UUD 1945, berlakunya kembali UUD 1945, dan D, berlakunya Undang-Undang Dasar RIS atau Republik Indonesia Serikat. Ini jawabannya C ya teman-teman. Berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945.
Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nomor 63. Mengembangkan sikap tenggang rasa dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan adalah merupakan perwujudan dari sila A. Kemanusiaan yang adil dan beradab, B. Persatuan Indonesia, C. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan D. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi jawabannya adalah A ya teman-teman. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Istilah nasional menunjukkan kata sifat yang berasal dari istilah nation, yang berarti adalah negara, kebinekaan, suatu bangsa yang telah menegara, kesatuan etnis. Jadi jawabannya adalah suatu bangsa yang menegara ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nomor 65. Pengelompokan manusia yang keterikatannya dikarenakan adanya kesamaan fisik, bahasa, dan keyakinan adalah pengertian A. Politis, psikologis, antropologis, dan D. Ekonomis. Ini adalah antropologis ya teman-teman, C. Jadi jawabannya adalah C. Oke, kita lanjut selanjutnya ke tertib sosial merupakan, aduh lumayan juga ya teman-teman, tapi kita gaskin saja terus. Tertib sosial merupakan keadaan suatu masyarakat yang teratur dan bersifat tetap dan tidak berubah. B. Pola perilaku anggota masyarakat dalam interaksi sosial. C. Norma-norma sosial yang tumbuh berkembang dalam kehidupan masyarakat. D. Berupaya mematuhi dan menerapkan nilai norma yang berlaku. Ini jawabnya adalah D ya teman-teman. Oke, kita lanjut saja. Setelah disahkannya provinsi baru di Papua, kini Papua memiliki beberapa provinsi. A2, B4, C6, dan D8. Jawabannya adalah C6 ya, karena penambahannya ada 4, asalnya ada 2 ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nomor 68. Di bawah ini merupakan pernyataan yang paling benar kecuali KPU Kabupaten Kota melakukan rekapitulasi DPT di Kabupaten Kota ya. KPU Provinsi melakukan rekapitulasi DPT di provinsi ya, betul. KPU melakukan rekapitulasi DPT secara nasional, betul. KPU melakukan rekapitulasi DPT di TPS. Ini ngapain ya? Jadi kecuali D ya teman-teman. Karena KPU itu bersifat nasional, ngapain melakukan rekapitulasi DPT di TPS? Oke, kita lanjut ke pertanyaan 69. KPU Kabupaten Kota menyampaikan salinan DPT berita acara pleno rekapitulasi formulir model A rekap Kabupaten Kota kepada KPU Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota beserta Minul tingkat kabupaten. Semua benar, jawabannya adalah D ya teman-teman, semuanya benar. Karena untuk salinan DPT berita acara pleno rekapitulasi dan formulir model A rekap Kabupaten Kota itu disampaikan kepada ini KPU Provinsi, Kabupaten Kota beserta Minul tingkat kabupaten kota. Jadi semuanya benar ya teman-teman untuk jawaban nomor 69. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 70. DPT dapat dilengkapi dengan DPTB, pemilih yang terdaftar dalam DPTB. Sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di suatu TPS yang karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih TPS asal keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 2 meliputi A. Menjalankan tugas tempat lain pada saat hari pemungutan suara. B. Mungkin ini maksudnya adalah kecuali ya teman-teman. Jadi nomor 70 ini kecuali ya, karena menjalani rawat inap, fasilitas pelayanan kesehatan keluarga yang mendampingi, ini juga termasuk ya teman-teman. Lalu penyandang disabilitas yang menjalani perawatan di panti sosial atau panti rehabilitasi. D. Berdomisili di TPS yang bersangkutan. Jadi jawabannya adalah D. Tapi maksudnya di sini adalah pertanyaannya kecuali atau yang bukan ya teman-teman, karena ini ABC-nya termasuk kepada yang dimaksudkan di pertanyaan tersebut. Jadi jawabannya adalah D ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke pertanyaan nomor 71. Anggota PPS diangkat dan diberhentikan oleh A. KPU, B. KPU Provinsi, C. KPU Kabupaten Kota, D. PPK. Jadi anggota PPS ini diberhentikan oleh KPU Kabupaten Kota ya teman-teman. Jadi jawabannya adalah C. Anggota KPPS diangkat oleh A. PPS atas nama KPU Kabupaten Kota, B. PPS atas nama PPK atas nama Kabupaten Kota, C. Pantarlih, D. Semua salah. Ini adalah jawabannya A ya teman-teman. Anggota KPPS diangkat oleh, ini diatur di dalam PKPU nomor 8 tahun 2022 tentang pembentukan badan ad hoc. Lalu selanjutnya teman-teman kita lanjut. Sebelum melakukan tugas, anggota PPK dan PPS dan KPPS melakukan A. Sumpah janji, pengecekan logistik, pemutahiran data. Semua salah. Ini melakukan sumpah janji ya teman-teman. Jadi sebelum melakukan tugas semua ya PPK, PPS, dan KPPS melakukan sumpah janji. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pantarlih bertanggung jawab kepada PPS terhadap pelaksanaan A. Perubahan data, B. Penambahan data, C. Pemutahiran data, dan D. Pencocokan data. Untuk tanggung jawab kepada PPS yaitu tentang pemutahiran data ya teman-teman. Kita lanjut ke pertanyaan terakhir teman-teman. Nomor 75. Berikut merupakan kewajiban Pantarlih. A. Menyampaikan laporan pelaksanaan pencocokan dan penelitian kepada PPS, melaksanakan semua tahapan pemilu di kelurahan desa, melakukan rekapitulasi hasil perhitungan suara di TPS. D. Semua benar. Ini jawabannya adalah A ya teman-teman. Menyampaikan laporan pelaksanaan pencocokan dan penelitian.
Mana bukaan sana. Bukaan sana. Bukaan sana. Ah, bukan. Coba buka Suhil. Buka apa? Buka. Kan di sekolah anu nambah nih tanda ini kan. Ini mana ya nanti kelak ini bangun gelap tag dah. Ada yang kamu pilih sini doang. Yang kan gelap tegangan. Ini kan kurang darah. Ada. Udah ada di sini. Ada lain. Aku dong salam Endra. Salam kakakmu dong. Mbe mulai apa salam? Sekolah? Sekolah. Mbe buku. Nanti minum susu terus ya ke sekolah. Kita nanti susu. Assalamualaikum mau dikenalin. Darat tuh. Nih, tanda. Darat. Assalamualaikum, udah ngalah ke sekolah. Minum susu dulu dengan. Sekolah minum susu dulu ya. Assalamualaikum dong. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mari Intan, kakak Intan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dengan minum susu deh sekolah ya. Hah? Wah, deman bisa susu dulu, bisa susu. Bisa susu dulu, bisa susu. Inam dulu, inam, nyam. Nyam dulu, nyam.